apalagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Halo teman-teman, narasi ini hanya ditujukan bagi mereka yang masih mempunyai sedikit perangkat analisis untuk menilai baik atau benar tidaknya sebuah informasi. Ini era post-truth, kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang, apalagi dengan terstruktur, sistematis, dan masif, itu bisa jadi nanti dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, bagi saya ingin kita semua untuk melihat video berikut ini sebelum kita membahas apa itu sebenarnya yang dimaksud the real kedunguan, the real kebodohan, the real kedengkian. Yuk kita lihat nih video ini. Sekarang jadinya orang tahu, Anies memang tidak melakukan apa-apa. Anies juga memperkenalkan Jaki alias sistem pengaduan online. Lagi-lagi masalahnya sama. Mereka yang semula antusias melapor harus menerima kenyataan bahwa para pegawai Pemprov tidak tergerak untuk mengatasinya. Saya dengar satu contoh cerita. Ini soal warga yang melapor ke Jaki tentang rombongan preman yang mengganggu kenyamanan warga dengan kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, sampai minum-minum. Memang petugas Pemprov datang, tapi di siang hari, sehingga tidak bisa menyaksikan langsung gangguan para preman itu. Dan yang mereka lakukan cuma meminta agar pemilik warung tidak membiarkan si para pengganggu ketentraman itu nongkrong sampai malam hari. Ya mana efektif lah. Ya, itu narasi yang dibangun oleh seorang yang pendidikannya S3, doktor. Tapi doktor, jika hatinya kotor, maka narasi yang keluar juga narasi bocor. Dikeluarkan oleh seorang yang mengaku intelektual. Intelektual jika narasinya penuh dengan bual atau membual, maka yang mendengar akan mual. Itu dikeluarkan oleh seorang yang dalam peta bisa disebut sebagai kelas menengah. Tapi kelas menengah, jika narasi yang keluar adalah gibah atau fitnah, maka membuat kita yang mendengar, jika masih waras, akan muntah. Coba kita nilai secara sederhana saja, bahwa Anies tidak berbuat apa-apa di Jakarta. Secara nyata, itu gampang saja dibantah dengan fakta. Jika dia mengatakan Anies tak berbuat apa-apa, artinya puluhan lembaga, baik nasional maupun internasional, yang memberikan award atas prestasi yang diraih oleh Anies dan jajaran Pemda DKI, itu adalah lembaga abal-abal, lembaga yang tidak punya kredibilitas. Bisa kita simpulkan seperti itu. Lalu yang kedua soal Jaki, yang kalau kita bisa simpulkan tidak berfungsi, tidak berguna, tidak berperan menurut si orang pintar ini. Nah, kalau dia sedikit cerdas menggunakan objektivitas, tidak sulit untuk mencari tahu bagaimana penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh dunia internasional maupun lokal terhadap Jaki adalah omong kosong jika dia mengatakan Jaki tidak berfungsi. Lalu yang ketiga, dia memberi contoh soal ada warga yang memberi laporan tentang keamanan di lingkungannya. Dan dia mengatakan bahwa Pemda datang di siang hari, itu pun tidak mengamankan tetapi memberi teguran kepada yang punya warung. Nah, ini apa yang salah? Memang begitulah seharusnya. Kalau otak tidak kotor, pasti objektivitas nalar akan jalan. Yang bertanggung jawab terhadap keamanan ya polisi, bukan Pemda. Tugas Pemda hanya ketertiban. Dan yang dilakukan oleh Pemda sudah benar, menegur si pemilik yang di dalamnya berhimpun keramaian. Teguran, peringatan, bahkan sampai ke pencabutan izin. Itu ranahnya Pemda. Ini kan seperti orang lapar pergi ke toko bangunan. Nggak nyambung, Bo. Jadi sekali lagi teman-teman, jika ada narasi-narasi yang keluar dari para pembual dan dilakukan secara berulang-ulang, dan yang paling sering yang melakukannya adalah orang-orang yang tergabung di Cokro TV, mari kita abaikan. Andai kata teman-teman mau mendengarnya, uji dengan data dan fakta yang ada. Salam sehat dan bahagia.